Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat usaha, alhamdulillah saat ini kita berada di budidaya jamur tiram. Lebih tepatnya di Desa Ambulurejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kita akan mencari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara mengolah atau cara budidaya jamur tiram ini. Tetap di Abu Jafar TV. Jamur tiram kaya akan kandungan gizi dan vitamin yang baik bagi tubuh. Di antaranya protein, vitamin, asam amino, antibiotik, dan masih banyak lagi. Jamur juga baik untuk pengidap kolesterol, karena jamur tidak mengandung lemak tak jenuh. Selain bergizi, jamur juga enak dan juga lezat. Jamur dapat dibuat menjadi berbagai macam jenis makanan, karena teksturnya yang kenyal dan lembut mirip dengan daging. Sehingga di masyarakat pun mulai berkembang pembudidaya jamur tiram. Untuk selengkapnya, tonton terus videonya di Abu Jafar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat usaha. Alhamdulillah saat ini kita langsung ditemani oleh pemilik usaha budidaya jamur tiram. Beliau adalah Mas Andri. Mas Andri, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Andri, ini kita akan tanya-tanya mengenai bagaimana proses budidaya jamur tiram. Ya. Nah, nanti di mana informasinya akan kita share ke teman-teman sehingga bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Mas Andri, kira-kira sejak kapan menekuni usaha budidaya jamur tiram ini? Saya awal budidaya awal tahun 2018, tepatnya bulan 3, bulan Maret. Bulan 2018, tepatnya bulan 3, bulan Maret. Bulan Maret. Berarti sudah berjalan sekitar 2 tahun, Pak ya. Kira-kira ada berapa jenis jamur yang dibudidayakan di sini, Pak? Berapa jenis? Saya untuk sementara ini saya fokuskan dulu yang di strain tiram putih dan coklat ya. Karena apa? Familiarnya tiram putih itu lebih familiar di lingkungan masyarakat. Nah, untuk pengembangannya tiram coklat saya ingin mengembangkan lebih efisien ke masyarakat. Karena apa? Dia belum banyak dikenal gitu loh. Ya. Kemudian untuk modal, Pak, ketika Bapak memulai usaha ini di tahun 2018, berapa modal yang dibutuhkan untuk memulainya? Sebenarnya modal itu penting untuk suatu usaha ya. Awalnya kita yang membuat usaha tadi ke modal awalnya cuma 100.000 perak aja. 100.000 rupiah ya? Betul itu menjadi banyak perak. Kenapa kalau bisa seperti itu? Kenapa, Pak? Ya, asalkan pinjam. Pinjam sama dulur-dulur sejamuran se-Indonesia. Ya satunya teman-teman yang di sekitar sini kan banyak jamuran juga gitu ya. Jamur mulai dari alat-alatnya ya. mulai dari stem alatnya tadi, terus plastik, bibit ya, itu sebut tadi kita pinjam dulu. Nanti setelah kita mengolah jadi menjadi komposisi backlog, kita panen. Nah, panennya tadi untuk kembalikan modal tadi gitu. Jadi sesama pembudidaya jamur tiram ini melakukan supporting yang cukup bagus, Pak ya? Bagus banget. Sehingga saling mendukung satu sama lainnya. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana proses dari pembibitan sampai panen itu bagaimana sih Pak prosesnya ini? Proses pembibitan? Iya, dari awal dari F0 kira-kira Pak seperti. Kalau untuk masalah F0 kita membuatnya dari media tadi, media agar atau dextrose. Potato dextrose agar seperti itu. Nanti kita inokan ke kita implan indukannya tadi, seperti indukan spora tadi kemasukan ke F0. Setelah jadi F0 tadi sudah jadi PDA atau indukan, masukkan ke F1. Dimasukkan F1 tadi botolan tadi yang di share tadi. Nanti F1 masukkan ke F2 lagi. Dikuturkan lagi. Penguturan lagi masih ada panjang prosesnya lagi. Masuk ke backlog atau media tanam tadi untuk tumbuhnya jamur tadi gitu ya. Kenapa seperti itu? Prosesnya emang kondisinya seperti itu tadi. Artinya harus dikulturkan ke media-media tadi yang saya seperti F1, F2, F3 backup tadi gitu ya. Jadi memang prosesnya sedikit panjang Pak ya untuk dari pembibitan sampai bisa dipanen ini. Iya betul. Kemudian untuk masa panen ini berapa lama Pak tunggunya jamur tiram ini? Jamur sesuai umur. Umum media jamur seperti ini mulai bisa full 30 hari, 35 hari bisa full.
masa panennya nunggu 15 hari, sekitar 2 minggu. Sekitar 2 Nanti minggu. Total seluruhnya 45 hari baru bisa panen. Baru bisa panen. Setelah panen perawatannya cuma satu, air aja. Air aja, Pak. Ya? Tergantung hama. Nanti kalau banyak hama muncul, mesti burung atau kelaper. Kelaper kan jadinya ulet. Iya, jadi kita memakai obat bahan kimia yang ada di pasaran, di toko-toko pertanian kan banyak. Ya. Kita beli satu yang sesuai yang dibutuhkan untuk petani untuk menghindari hama tadi gitu. Hama tadi. Jadi memang untuk kendala terberat dari budidaya jamur tiram ini adalah hama, Pak ya. Ya, salah satunya adalah gurem dan ulet tadi. Ulet tadi. Untuk mengantisipasi gurem tadi, Pak, mungkin ada cara atau trik khusus dari Bapak itu seperti apa? Triknya cuma satu. Kita beli bahan kimia tadi yang dari pertanian, kita semprotkan selama seminggu sekali di ruangan ini untuk menghindari berkembangnya gurem tadi atau hama tadi. Nah, kita juga bisa menggunakan fase lain juga, namanya obat lain seperti contoh lentikus ya, bisa odol yang harga 18.000 yang di Indomaret juga ada. Ya, Pak. Pakai campuran pertalit bensin itu, Pak ya. Setengah liter dimasukkan ke botol aqua yang agak besar, 1,5 liter. Dikocok-kocok, nanti dikuaskan di permukaannya seperti ini. Dikuaskan di permukaan seperti ini. Hanya luarnya, Pak ya, yang luarnya aja, jangan dalamnya. Juga di belakang juga dioles-olesi pakai kuas. Nanti hama tadi akan mengundang rasa, bau, aroma tadi untuk mendatangi media tadi. Karena media seperti ini bagus untuk berkembang biaknya hama-hama tadi, Pak ya. Jadi itu trik untuk gunanya tadi seperti itu. Ya, jadi sobat usaha, itu adalah trik dari Mas Andri yang mungkin sudah menjadi rahasia umum di kalangan pembudidaya untuk bagaimana mengantisipasi hama-hama tersebut. Sekarang, Pak, untuk pemasaran sendiri, apakah ada kesulitan dari produk jamur tiram ini? Ada. Tidak ada, Pak ya? Ada. Jadi selama ini proses pemasaran ada. Oh. Dan sebelum pasar kan sebenarnya kalau pasar sayur tadi kan udah ada di awal. Ya, di awal karena memang bakul-bakul udah banyak kan mampir ke sini gitu. Sudah datang untuk mengambil produk Bapak ini ya. Jadi untuk pemasaran cukup mudah, Pak ya, karena sudah memang ada pasaran sendiri dari salah satunya juga online juga bisa. Kalau saya pasaran media tanam seperti ini kita pasarkan di online. Di online, Pak ya. Online atau saling kenal tadi kan, dari mulut ke mulut. Nanti aku banyak kenal, datang ke sini, janjian dulu datang ke sini. Setelah itu baru kita kenalan dulu. Kemudian, Pak, untuk harga dari jamur tiram sendiri berapa, Pak? Strain jamur ada 2 jenis di sini. Kalau coklat ya harganya lebih tinggi. Kalau kita ngecer harga 17.000, kalau ngepul 14.000. Kalau untuk putih ngecer 15.000, kalau yang ngepul 12.000. 12.000. Itu untuk jamurnya, Pak. Kalau untuk backlognya sendiri berapa harganya? Ini luar biasanya lah. Iya. Ini senjata ampuh dari petani atau produsen jamur tiram. Iya. Dari sini kita balik modal bisa. Kenapa? Ini kita jual seharga 2.200 ya. Prosesnya cuma modal 1.100. Modalnya 1.100. Kita jual harga 2.200. Ambil sendiri. Ambil sendiri, Pak. Keuntungan berapa persen dah? 110%. Untuk omsetnya, Pak, berapa omset yang dihasilkan mungkin kira-kira selama 1 bulan? Memulai usaha dari awal sampai sekarang tahun kedua ini omset saya mulai menurun gitu loh. Paling enggak sekitar 5 jutaan mungkin misalnya. Lalu selama berproses 2 tahun ini, apakah Bapak Andri ini pernah mengalami proses kegagalan dalam usaha? Bagaimana, Pak? Tolong diceritakan di fase-fase turunnya seperti apa? Itu ya. Fase pertama di awal tahun pertama itu sangat enjoy banget membuat backlog, sangat menikmati banget waktu itu ya. Nggak ada halangan apapun, terus petani juga bisa menerima media saya, terus bisa menjual secara lancar atau enak gitu. Nah, setelah tahun kedua karena kegagalan tadi ya mungkin gini faktor cuaca juga mempengaruhi, juga faktor ekonomi, juga faktor pembuatan pasteurisasi tadi. Maksudnya pasteurisasi itu memasak tadi. Dari awal tidak memasak tadi, nggak masak, akhirnya kegagalan tuh yang mungkin masnya tadi udah sharing tadi ya, share tadi yang di halaman luar tadi itu banyak yang mati seperti itu kegagalannya.
Sangat sulit banget untuk meneliti gimana pasteurisasi itu mateng atau enggaknya gitu loh. Mungkin dari kondisi temperaturnya kita nggak bisa meneliti. Temperaturnya kan harusnya 100 derajat kan paten seperti itu. Nah, kita belum punya alat seperti itu, artinya belum paten gitu loh. Artinya nggak bisa melihat mateng enggaknya itu. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk bangkit dari kegagalan itu? Masa-masa kebangkitan itu berawal mulai dari dukungan istri juga sebenarnya. Istri Pak ya, nomor satu Pak ya. Karena Pak doa beliau kan sangat mempengaruhi, dengan dukungan semangat juga mempengaruhi. Nah, dari bangkitnya itu kita olah diri kita, gimana kita mengolah apa namanya ya, muhasabah diri misalnya. Bermuhasabah, memperbaiki diri. Gimana caranya? Mulai dari kita berbaik hati dengan saudara, sedulur, dengan istri, anak, orang tua, dari kita bersedekah. Masya Allah. Dari awal kebangkitan, situlah kebangkitan kita untuk bisa bersemangat lagi untuk membuat backlog yang tadinya mati menjadi hidup lagi. Masya itu karena Allah, karena barang itu pasti mati. Mungkin yang terakhir Pak, kira-kira pesan-pesan apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda, kepada pelaku usaha pemula? Monggo Pak, pesan-pesannya seperti apa Pak? Bismillah, untuk teman-teman yang ingin berusaha seperti budidaya jamur, usahakan satu ikhtiar yang baik. Ikhtiar yang baik dulu Pak. Yang paling utama jujur. Jujur. Usaha itu melangkah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kedua, perbaiki diri kita secara rahim, ya. Terus fokus dengan satu aja, nggak boleh yang lain. Itu nggak Mas ya? Seperti kalau jamur ya jamur aja, kalau pepaya aja ya. Oh jadi kita fokus satu titik dulu Pak ya? Dulu, setelah itu bisa menyambung nggak masalah. Kita punya cash flow juga nggak masalah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sungguh ilmu yang sangat bermanfaat yang dibagikan Bapak Andri kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Andri. Semoga usaha jamur tiram ini terus berkembang, semakin jaya, sukses, menyerap tenaga kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasir. Wa anta fajazakallah khairan. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.